Selamat malam saudara-saudaraku pecinta radio komunikasi, baik itu radio analog maupun radio digital ya, maupun berbasis dengan repeater VHF ataupun gateway ataupun jalur-jalur yang lain ya. Saya ucapkan selamat berjumpa lagi, senantiasa rezeki selalu pada kita semua, dan tentunya tak lupa kesehatan selalu ada pada kita semua. Allahumma amin. Baik, di sini kami hanya sedikit memberi solusi atau sedikit ya, memberi penjelasan di mana akhir-akhir ini teman-teman agak lumayan ramai ya di grup-grup WA grup maupun Facebook grup itu tentang POC ya, yang dimana bentuk radionya seperti ini, seperti radio analog, namun ini DMR ya, atau bersifat digital ya. Jadi bila Anda membeli alat komunikasi ini, tentunya harganya juga bisa terjangkau oleh para hobi-hobi komunikasi ya, komunikator yang saya anggap cukup handal, yang lebih senior daripada kami tentunya. Ini mereknya Texas. Kalau ini Texas juga, namun ini analog radio ya. Jadi kalau untuk monitor digital itu misal kita pakai antena ini ya, ini khusus antena di frekuensi tinggi ya, di UHF mungkin di 800, 900 atau 1000 MHz atau 1 GHz ya. Ini sudah di-upgrade firmware-nya dengan R2 ya, IJV R2 ya. Jalur digital seperti ini ya. Kalau di monitor itu jadi suaranya hanya kayak sinyal generator frekuensi ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini antenanya bukan AC-nya ya, sudah diganti. Suaranya seperti ini. Baik, teman-teman mengatakan jalur ini ada yang bilang menembus batas, jadi anti terputus karena alat komunikasi ini berbasis 4G LTE ya. Jadi di dalam alat komunikasi ini ada kartu GSM 4G LTE ya. LTE ya. Jadi harus pulsa, paling ini sebulan 25.000 cukup. Katanya alat ini di pelosok-pelosok tetap bisa nembus dengan digabungkan dengan gateway atau server-server ROIP atau TeamSpeak atau yang di handphone Android ya. Ini juga berbasis Android. Itu bisa dipakai di sini. Jadi kalau di Android itu ada Zelo ya, Zelo. Banyak instansi yang memakai. Yang kami sampaikan di sini untuk rekan-rekanku, sahabat-sahabat kita yang berjuang, rekan-rekan Basarnas. Saya mengamati, saya mencoba dengan ini, sebenarnya antenanya ini ya. Karena kemarin ada yang bilang lancar-lancar aja. Siapa bilang setelah kami uji coba dengan antena ini di jajaran Basarnas maupun kepolisian, di tepi-tepi pantai, di dalam-dalam hutan,
itu terputus gitu. Ini tidak perlu saya sebutkan, ini menggunakan provider berbasis GSM ya, nggak perlu saya sebutkan. Yang terkuat, yang terbagus tidak nembus, terputus gitu, dipasang di mobilnya begitu. Akhirnya kita memberi solusi rekan-rekan yang di Timika, tentunya rekan-rekan yang pernah meminta bantuan untuk membuatkan antena. Kami menyediakan hanya antenanya saja ya, bukan radionya. Saya kemarin radio ini diberi contohnya saja yang murah ini. Terserah Anda, silahkan bebas cari, nanti di download sendiri aplikasinya, terserah mau pakai Zelo, mau pakai Apollo, atau mau pakai kentrongan gitu. Namun yang jelas jangan pakai kentrongan. Untuk server kentrongan belum, nanti insya Allah. Kentrongan itu alat komunikasi zaman purba, jangan meninggalkan kentrongan ya. Kalau di Jawa namanya kentrongan gitu. Hampir rumah-rumah di Jawa itu punya. Kalau di luar Jawa mungkin namanya katok gitu. Katok atau katok ya. Ini antenanya ini hasilnya. Kalau di pantai tidak bisa menangkap GSM. Di mobil itu tidak bisa komunikasi, rekan Basarnas. Kalau Basarnas punya server sendiri, bahkan menggunakan Zelo pun tidak bisa karena jauh dengan BTS. Akhirnya kita memberi solusi ini ya. Mohon maaf kalau ini sudah on, kami tidak direkomendasikan untuk melepas ya. Ini bentuknya antena mobil seperti ini. Nah, kemarin kita coba seperti inilah gitu. Dan koaksialnya juga beda dengan koaksial yang dipakai di VHF ya. Ya, ini untuk khusus moge ya, moge yang sering touring ke pedalaman, ke pantai, atau mobil, masangnya di depan. Ini menggunakan Zelo, jadi jalur ini kita gabungkan. Nah, jadi kalau di tempat kami saya ini memakai kartu yang sulit, jadi blank di tempat kami. Kami ada hanya 2 yang bagus di sini untuk kartunya atau providernya gitu. Jadi ini kabel, ini hanya saya memberi contoh aja ya. Nah, ini ketinggian tripod. Nah, kita pakai tripod. Jadi ini berfungsi untuk base camp di wilayah tepi pantai Paranggubito. Kemarin saya coba. Paranggubito itu muaranya Bengawan Solo Purba. Karena Bengawan Solo Purba jutaan yang tahun yang lalu itu Bengawan Solo itu ngalirnya ke selatan. Jadi di sana akhirnya sekarang menjadi TPI ya, tempat pelelangan ikan di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan kalau Anda mau piknik, ingin tahu Bengawan Solo Purba, silakan ke sana. Namun yang kita bahas bukan masalah wisatanya ya. Namun kalau Anda sempat ke Gunung Kidul, jalurnya udah bagus, monggo. Insya Allah tanggal 9, 10 November 2024. Jadi Harlah Rapi itu akan diselenggarakan di Yogyakarta. Jangan sungkan-sungkan untuk mampir ke sana. Sana itu ada cumi-cuminya ya. Cumi-cumi putih itu. Murah sekali. Nah, ini kami mencoba di sana dengan antena ini tidak bisa nyambung, saudara. Jadi handphone saya pun tidak bisa connect. Gitu, handphone Android saya. Akhirnya saya memberi solusi antena ini. Ini sudah dipakai banyak rekan-rekan mobil overlanding ya. Mobil-mobil overlanding. Jadi kalau ini bisa dikatakan lancar jaya untuk komunikasi, belum. Saya belum berani mengatakan karena di daerah-daerah tertentu di Pulau Jawa ini sama aja jenengan pakai handphone. Kalau jauh dengan BTS juga nggak bisa. Tentunya kalau nggak ada sinyal yang stabil. Baik, kita akan kami sarankan untuk yang sudah memiliki ini, apabila Anda memiliki ini, belilah topi ya, topi koboinya. Jadi Anda serasa menjadi Texas Ranger. Mohon maaf intermezzo. Baik, kita cari ke channel yang lain ya. Ini jalur, ini kita HT hanya dipinjami ya, untuk ngecek antena ya. Karena saya hobinya di HF ya. Sebentar,
kita mencari jalur yang ada dulu. Ini sudah diisi beberapa jalur, ada lebih dari 80. Ternyata banyak rekan-rekan kita yang komunikasi di sana. Namun di sini tidak ada Roib Merdeka ya, Roib apa itu, rekan-rekan Rapi itu kebanyakan ada itu. Namun di sini tidak ada. Ini tidak ada. Jadi Zelo, rata-rata Zelo lah. Karena kebanyakan hanya nama dan apa itu, nama panggilan, ada kode-kode tertentu, dan rata-rata ada grup rally, grup moge gitu ada. Karena saking banyaknya channel, jadi kita hanya mengambil instansi aja ya. Karena ini yang punya beliau anggota Papa Oscar 5 ya, tidak perlu saya sebutkan. Jadi mohon maaf, channelnya tidak saya tampilkan, sebenarnya bisa ya. Namun ini tidak kita, namun ini aktif nih. Dimana kalau ini sinyal ini berarti kita dapat signal dari BTS itu sendiri. Namun silakan dicoba rekan-rekan yang mempunyai alat komunikasi seperti ini. Terserah Anda menyebutnya apa, silakan dicoba ke tepi-tepi pantai yang handphone Anda tidak bisa nangkep BTS. Ini bisa enggak berkomunikasi dengan lancar? Saya hanya memberi pencerahan di mana semua alat komunikasi itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kalau rekan-rekan saya tahu ya, rekan-rekan saya tahu ini sebulan 25.000 aja saya rasa mampu lah untuk mengisi pulsa. Kalau untuk jalur keluarga, untuk anaknya kuliah di Inggris, kuliah di Mesir, kuliah di Amerika, kuliah di Australia pakai jalur khusus untuk keluarga, enggak masalah. Namun kalau organisasi tertentu, baik kita ini ngakses ke jajaran mungkin Polda ini kalau enggak salah. Oke, perapatin aja. Ini mobil patroli polisi pun kalau menggunakan ini room gate. Izin dilaporkan Bapak untuk Baris Kuda laksanakan ikat petrol. Ini tepi pantai. Kupang maupun nah, kalau seperti ini remaja yang masih bisa terdengar ya. Maupun anak-anak sekolah yang merayakan kelulusan. Sementara 10.2 terakhir di ring road perempatan Taman Darto untuk kalau dalam kota nggak masalah ya, namun yang punya rekan-rekan Rapi ya, yang punya HTP atau alat komunikasi ini POC, silakan dibuktikan di tepi pantai. Apakah nyambung? Katanya ada yang bilang tetap nyambung. Siapa bilang? Karena berbasis 4G gitu loh. Wilayah antisipasi Garut Kupang sudah cukup maupun anak-anak SMA yang merayakan kelulusan. 10.2 Simpang 4 Taman Tirto terpantau situasi macet. Kalau dalam kota anak-anak SMA terpantau enak-enak aja ya, karena dekat dengan BTS ya. Namun kalau jauh, ya jangan harap alat ini berfungsi begitu. Perkembangan lebih lanjut. Kesempatan pertama segera kami 87 ke Paris Induk. Baik, itu dulu ya teman-teman, saya di sini untuk radionya silahkan nanti saya beri server dan lain sebagainya, silahkan saya beri penjelasan, saya hubungkan dengan rekan kita ya. Namun kami berharap janganlah menggunakan call sign misalkan Rapi itu dipakai di sini, karena menggunakan di sini itu tidak perlu menggunakan call sign karena menggunakan CCID ya. CCID atau mohon maaf, IMEI Anda itu tercatat di sini. Jadi ada yang menyebut DMR ya. Demikian. Jadi kalau di kebencanaan menurut kami dan rekan-rekan yang sudah nyoba itu kurang efektif. Jadi kurang efektif. Masih menang dengan radio analog konvensional ya. Jadi ini masih berbasis. Jadi kalau jauh dengan BTS ini tidak nyambung ini. Baterainya cepat habis. Yang pertama karena mengejar sinyal ya. Jadi cepat habis. Kalau di kota tentunya irit lah, ini bisa 2 hari 3 hari kalau untuk monitor. Namun kalau Anda mungkin tugas di jauh dengan BTS, apalagi sinyal HP tidak ada, itu baterai boros. Makanya kita perkuat dengan di mobilnya itu menggunakan ini. Ini antena ini
Kalau ini frekuensi radionya ini bekerja di sekitar 2000-an mungkin, 2300, mungkin 2500-an atau 2700 MHz. Jadi kalau menggunakan ini ya tentunya coba saja gitu. Tentunya kami berharap Anda yang bertugas tetap lancar, misalkan di kapal pos-pos pengamanan Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya di Pulau Jawa di sini di Paranggubito ya, ada pangkalan armada patroli dari Angkatan Laut maupun Pol Air gitu ya. Baik, itu dulu nggih. Sekedar ini saya hanya memberi penjelasan tentang antenanya saja, antena mobile maupun kalau rekan-rekan moge sudah banyak yang pakai atau mobil overlanding. Ya ini bukan antena 2 meteran ya, bukan ya. Nanti kalau ada antena HF juga bukan. Demikian ini langsung nyambung di sini. Kalau Anda ingin membutuhkan bisa kontak kami. Nanti saya beri untuk yang distributor antena ini. Ya. Sebenarnya kami juga membuat. Demikian, namun untuk lebih murah silakan cari sendiri. Ini kami tujukan kepada jalur-jalur yang ini tadi, jalur khusus. Namun kami berharap jangan dikoneksikan dengan radio VHF atau radio HF. Kami hanya tergabung dalam anggota radio antar penduduk Indonesia ya, hanya Rapi, konsen saya. Jadi yang punya ini janganlah digabung-gabung di frekuensi VHF 2 meteran maupun HF, jangan. Jadi pertahankan frekuensi HF itu hanya 40 channel, itu pun dari channel beberapa itu sudah tidak dipergunakan lagi karena digunakan oleh komunikasi kapal ikan gitu yang di HF. Karena penggunanya malah justru tidak memakai. Larinya ke sini akhirnya di-link, kalau bisa jangan di-link lah. Diinterkoneksi khusus di sini aja gitu. Yeah. Baik, itu dulu. Bila ada salah dalam kami menyampaikan sekedar apa yang pernah kami lakukan dan apa yang pernah kita uji cobakan, bila ada salah saya mohon maaf kepada senior-senior kami yang berilmu, karena kami sekolahnya juga nggak tinggi ya, jadi hanya orang desa ya. Ini khusus untuk hobi pecinta radio komunikasi. Salam sehat dan salam hormat, tak lupa rezeki selalu ada pada kita semua. Mohon maaf, cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf, kalau mau mengganti antena, ada tambahan, matikan dulu. Oke. Ya. Nah, kalau mau mengganti antena, ketinggian ini tetap harus dimatikan. Ini karena ini mancar ya. Nah, ini pakai sambungan. Ini jadi kalau mengganti antena enggak usah, harus dimatikan dulu ya. Harus dimatikan, diganti antena ini. Kalau di dalam kota pakai ini enggak masalah ya, antena bawaan. Baik.